Halo semuanya, gue Mikal dan kali ini gue pengen bahas tablet terbaru dari Xiaomi yaitu Redmi Pad SE. Singkat aja nih ya, buat yang nggak pengen nonton sampai akhir, kalau kamu nyari device ini sebagai sebuah device untuk main game yang berat, maka ini bukan pilihan. Soalnya ya ini emang nggak cocok buat main game yang berat-berat. Tapi kalau kamu nyari device dengan layar besar yang bisa dipakai buat kerja enteng, buat meeting, buat belajar, buat baca-baca, ya sebenarnya jawabannya itu antara iya dan kagak sih. Bisa dibilang iya cocok karena secara spek device ini tuh cukup mumpuni untuk melakukan pekerjaan dan game yang enteng. Tapi sayangnya aksesoris pendamping untuk perangkat ini tuh dijual terpisah. Jadi sebenarnya agak nanggung sih ya. Ya udah, yuk kita mulai aja bahas si tablet termurah dari Xiaomi ini, Redmi Pad SE. Dari segi desainnya, tablet ini tuh pakai bahan aluminium alloy unibody dengan berat 478 gram. Dan ini pas pertama kali gue pegang tuh mengingat bentuknya yang agak besar, ya rasanya tuh cukup enteng ya untuk ukuran tablet sebesar 11 inci. Di bagian bawahnya ada dua lubang keluaran speaker, port USB Type-C, serta jack 3,5 mm. Di bagian kanannya ada micro SD card slot yang bisa support hingga 1 TB, mikrofon, serta tombol volume. Bagian atasnya ada tombol power serta dua buah lubang keluaran speaker. Di bagian kirinya ini polos. Di bagian belakangnya ada kamera 8 MP yang bisa merekam hingga 1080-30 fps. Di bagian depannya ada kamera 5 MP yang diletakkan secara horizontal yang bisa merekam hingga 1080-30 fps juga, dan layarnya berukuran 11 inci beresolusi Full HD+. Untuk spesifikasinya hanya ada satu varian, yaitu Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer, RAM 4GB LPDDR4X, dan storage 128GB eMMC 5.1 yang bisa ditambah dengan microSD up to 1 TB. Untuk OS-nya, tablet ini datang dengan Android 13 dan MIUI Pad 14 yang dioptimasi lebih untuk tablet. Jadi di beberapa aplikasi yang sudah dioptimasi akan berjalan lebih lancar dan lebih sesuai dengan rentang layar tablet yang lebih besar. Untuk skor Antutunya, menggunakan Antutu versi 10, dia dapat nilai sebesar 282.247. Dari angka ini, kita bisa tahu kalau emang tablet ini tuh diperuntukkan untuk kegiatan yang enteng-enteng aja. Seperti nonton, baca, ngetik. Ya, kalau iseng bisa sekalian buat talenan atau tepok nyamuk. Lumayan ya, tepok nyamuk. 2 jutaan. Oke, sekarang masuk ke pengalaman gue pakai Redmi Pad SE ini sehari-hari. Biasanya tablet ini tuh gue gunakan untuk ngetik sama nonton ya. Jadi sesuai kebutuhan gue, ya gue juga butuh keyboard sama holder buat nahan si Redmi Pad-nya biar bisa dipakai selayaknya notebook. Nah sayangnya nih ya, dari Xiaomi itu nggak ada aksesoris resmi yang lengkap untuk si Redmi Pad ini. Ya mereka ada sih jual cover screen terpisah, tapi nggak ada keyboard Bluetooth-nya. Jadi kita mesti cari keyboard ke pihak ketiga untuk Redmi Pad ini. Nah, untuk ini kamu bisa cari merek yang sudah terkenal ya, atau merek yang biasa-biasa aja. Sesuaikan aja dengan budgetnya kamu. Oh ya, tablet ini juga nggak dapat anti gores bawaan, jadi jangan lupa buat nambahin anti gores lagi ya. Lalu karena bentuknya yang gede ini tentu multi Windows akan lebih berfaedah. Dan untuk buka multi Windowsnya ini tuh gampang banget. Tinggal pakai 3 jari terus langsung pilih apps mana yang mau kita multi Windows. Kemudian setelah itu kita bisa save konfigurasi multi Windows itu di layar utama. Selain multi Windows, laptop ini juga bisa Selain multi Windows, notebook lagi, alah. Selain multi Windows, tablet ini juga bisa floating Windows di apps yang mendukung. Caranya, tinggal klik, terus tahan lamaan, lalu akan muncul pilihan floating Windows kalau emang apps-nya itu udah mendukung ya. Kemudian, buat Anda yang suka membaca buku digital, di Redmi Pad ini juga ada reading mode. Kamu tuh bisa akses dari settings, display, lalu pilih reading mode. Atau bisa juga kamu akses dari control panel, lalu pilih reading mode. Nah, di reading mode ini bisa pilih classic dan pilih paper. Dan intensitas warnanya pun bisa diatur. Apa jadi lebih kuning aja di mode classic, atau bahkan jadi hitam putih di mode paper. Jadi bisa sesuai dengan preferensi kamu untuk membaca. Lalu untuk Zoom meeting atau untuk pembelajaran jarak jauh, itu gimana? Ya, bisa dibilang ini kualitas kameranya sudah cukup untuk sekedar melihat keadaan sekitar. Masih terhitung oke lah. Buat yang suka nonton, bisa gue bilang ini tuh salah satu temen terbaik gue untuk nonton Netflix. Suaranya udah oke, sudah support resolusi Full HD juga, baterai juga besar di 8000 mAh. Jadi bisa nonton Netflix tuh cukup lama, sampai bosen dah. Tapi gue pribadi nonton di tablet ini tuh dibatasin sampai 2 jam aja ya.
ya capek juga nonton kelamaan. Bosen juga. Dan selama pemakaian normal gue untuk browsing, ngetik, nonton, gue bisa pakai tablet ini selama 2 hari berturut-turut sampai akhirnya dicas lagi. Dan untuk ngecasnya itu dari 13% ke 100% butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Sebenarnya nih ya, gue juga lihat di beberapa marketplace itu ada yang jual tab holder untuk di mobil. Dan sejujurnya gue juga penasaran apakah tablet 11 inci ini bakalan enak kalau dipakai di mobil sebagai salah satu sistem entertainment untuk penumpang belakang. Ya kalau misalnya bawa anak-anak, atau mungkin juga sebagai entertainment system, atau untuk nunjukin maps di layarnya yang besar ini. Tapi ya mungkin semua itu akan gue coba kalau udah ada mobilnya. Doakan gue ya. Kalau ada yang mau sponsor mobil juga boleh sih. Nah oke. Lalu apa aja yang harus diperhatikan di Redmi Pad SE ini? Jadi gini, menurut gue nih ya, lu ada duit, lu ada kuasa. Ya nggak gitu. Jadi gini nih, menurut gue nih ya, karena perangkat ini juga diciptakan untuk meeting online atau untuk pembelajaran jarak jauh bagi anak sekolah, maka mungkin akan lebih baik kalau ada paketan dengan TWS-nya, dengan cover screen-nya, atau holder tabletnya, serta keyboard-nya, biar bisa langsung dapat satu paket lengkap, jadi nggak usah nyari-nyari lagi ke tempat lain. Lalu, sepanjang pemakaian gua, auto brightness-nya ini mungkin agak gelap ya. Soalnya di dalam indoor yang cukup terang tuh gua ngerasa auto brightness-nya ini agak kurang terang. Jadi mesti gue naikin sedikit brightness-nya. Sama kalau buat yang perhatian banget sama detail-detail yang sebenarnya nggak nampak kalau nggak diperhatiin, ya di tablet ini tuh pixel-pixelnya masih kelihatan. Tapi itu juga kalau diperhatiin benar-benar. Kalau kagak mah ya nggak masalah sama sekali. Lagian lu kan juga nggak plototin ya nonton di tablet segitu gede. Terus juga untuk urusan warna ya warnanya tuh cukup oke kok. Bukan yang sampai yang kontras banget atau vivid banget itu, bukan. Tapi buat pemakaian standar ini tuh udah oke. Apalagi mengingat harganya yang infonya nih di 2 jutaan aja. Jadi seharusnya masih bisa dimaklumi banget. Karena Xiaomi apapun yang Anda jual, harga itu nggak masalah. Asal murah. Terus kalau mau dipakai buat main game ya gamenya yang enteng-enteng aja deh ya. Karena emang device ini tuh nggak diperuntukkan untuk main yang game berat. Atau ya beban kehidupan yang berat. Ya, ini nggak buat kayak gituan. Lalu kalau kamu mau pakai tablet ini buat baca ya saran gua jangan kelamaan dipegang. Pegel ya. Ya walaupun enteng tapi kalau dipegang lama-lama ya pegel juga kali ya. Inilah kenapa tab holder atau smart cover itu diperlukan buat nahan tablet ini. Tapi overall gue tuh cukup puas pakai tablet ini dan kalau kamu suka video-video kayak gini jangan lupa untuk subscribe ke channel Gadget Apa karena itu akan sangat membantu gue dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.